Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 5. Saat ini kami akan membahas mengenai materi yang kelima, yaitu ada forward chaining, backward chaining, dan juga ada 3 metode yang nantinya akan kita bahas. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Febrita Bungkais dengan NIM 22024042, dan juga ada 2 anggota kami yang lainnya, yaitu Janari Jayanti Angela Kuro dengan NIM 21024087, dan juga Renaldi Rondonowu dengan NIM 22024104. Nah, baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk pada pembahasannya. Nah, di sini ada mesin inferensi untuk melakukan siklus, yaitu melalui prosedur pencocokan. Nah, di mana siklus pencocokan atau match, yaitu mesin inferensi ini mencocokkan fakta yang ada dalam basis data dengan aturan-aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan atau knowledge. Nah, kemudian ada prosedur inferensi, yaitu setelah kita menemukan aturan yang cocok, maka mesin akan mengeksekusi aturan tersebut untuk menghasilkan atau memperbarui fakta baru dalam basis data. Nah, berdasarkan gambar yang ada pada database ini, yaitu tempat untuk menyimpan fakta seperti A is X atau A adalah X dan juga fakta bahwa B adalah Y. Kemudian pada bagian knowledge ini knowledge base berisi aturan logika seperti jika A adalah X maka B adalah Y. Nah, kemudian nantinya akan memproses di mana sistem akan mencocokkan fakta dari database dengan aturan yang ada di knowledge base. Dan jika aturan tersebut cocok, maka akan mengeksekusi aturan tersebut, mengubah fakta ataupun menghasilkan aturan yang baru. Nah, kemudian kita masuk pada forward chaining atau untuk penelusuran maju, di mana forward chaining ini adalah proses inferensi yang dimulai dari fakta-fakta yang diketahui untuk bergerak maju atau forward dengan menerapkan aturan-aturan untuk menghasilkan kesimpulan atau fakta baru. Di mana di sini ada gambar, yaitu pada siklus yang ada di sebelah kiri database berisi fakta-fakta A, B, C, D, dan juga E, yaitu menghasilkan kesimpulan L. Kemudian kita masuk pada cara kerja dari forward chaining itu sendiri. Nah, untuk rule 1 atau untuk aturan yang pertama, yaitu jika pasien memiliki sakit tenggorokan, maka patut dicurigai itu adalah infeksi bakteri. Kemudian maka pasien menderita radang tenggorokan. Rules yang kedua atau aturan yang kedua, yaitu jika suhu tubuh pasien lebih dari 100 Fahrenheit atau lebih dari 37,8 derajat Celcius, maka pasien mengalami demam. Kemudian rules yang ketiga, jika pasien telah sakit lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka dicurigai infeksi bakteri. Dan proses forward chaining ini bergerak maju dengan memulai dari fakta-fakta yang diketahui, menerapkan aturan-aturan yang relevan, dan menghasilkan kesimpulan atau fakta baru berdasarkan logika yang ada. Nah, dalam contoh ini, dalam contoh rule 1, rule 2, dan rule 3 ini, forward chaining membantu menyusun diagnosis medis secara bertahap berdasarkan gejala dan juga kondisi pasien. Nah, kita masuk pada bagian database, di mana suhu tubuh pasien sama dengan 102, pasien sudah sakit selama 2 bulan, pasien mengalami sakit tenggorokan. Nah, untuk cycle 1, di mana rules 2 ini terbukti benar karena terdapat data bahwa pasien temperatur 102 atau suhu pasien adalah 102 derajat. Nah, sehingga sistem menyimpulkan bahwa patient has a fever atau pasien mengalami demam. Kemudian pada cycle 2, bahwa rule 3 terbukti benar setelah kesimpulan pada cycle 1 bahwa patient has a fever, ditambah informasi bahwa patient has been sick for 2 months, sehingga disimpulkan bahwa bacterial infection atau mengalami infeksi bakteri. Dan cycle yang ketiga, yaitu rule 1 terbukti benar karena ada data bahwa patient has sore throat atau pasien mengalami sakit tenggorokan dan sebelumnya sudah disimpulkan adanya infeksi bakteri, maka disimpulkan bahwa patient has strep throat atau pasien mengalami radang tenggorokan. Nah, proses ini melibatkan penalaran dari fakta yang diketahui untuk mendapatkan kesimpulan baru sampai tidak ada lagi aturan yang diterapkan. Nah, kita masuk pada backward chaining,
di mana ada goal driven, penelusuran mundur, dan juga berorientasi pada tujuan. Nah, backward chaining atau penelusuran mundur adalah pendekatan yang berorientasi pada tujuan atau goal driven. Pada metode ini, proses dimulai dari sebuah kesimpulan atau tujuan yang ingin dicapai, kemudian bekerja mundur dan menemukan kondisi-kondisi atau fakta-fakta yang dapat membuktikan langkah-langkah tersebut. Nah, penjelasan mengenai backward chaining pada bagian PAS 1, di sini ada 3 gambar. Untuk PAS 1, pada gambar ini sistem backward chaining bekerja dari goal akhir atau tujuan akhir yang diinginkan dan mencoba mencari sub goal yang mendukung goal tersebut. Nah, pada PAS 1, di mana sistem ingin mencapai goal set atau tujuan set diwakili dengan lingkaran Z di knowledge base, dan untuk membuktikannya maka sub goal Y diperlukan sehingga Y dijadikan target sementara. Nah, pada bagian PAS number 2, di mana sub goal Y ini memerlukan pembuktian dari sub goal X, jadi fokus beralih ke X. Dan PAS 3 sampai dengan PAS 6, yaitu proses berlanjut dengan sistem membuktikan sub goal hingga akhirnya mencapai fakta-fakta yang ada di dalam database, yaitu A, B, C, D, dan juga E yang cocok dengan aturan yang tersedia di knowledge base. Nah, setelah aturan dieksekusi, maka sistem akhirnya membuktikan bahwa goal set adalah benar. Nah, backward chaining ini berorientasi pada tujuan, yaitu mencoba membuktikan suatu tujuan yang lebih spesifik. Kemudian bekerja mundur dari sebuah kesimpulan dan mencoba mencapai serangkaian kondisi yang dapat menetapkan kesimpulan tersebut. Kemudian melanjutkan hingga tujuan terbukti, atau dengan tanda kutip atau tidak terbukti atau tidak ada lagi kecocokan. Kemudian mulai dengan sebuah tujuan dan gunakan untuk menetapkan serangkaian subtujuan. Baik, kita lanjut pada backward chaining explain 1 atau penelusuran mundur eksperimen 1. Nah, di gambar ini menunjukkan bahwa proses backward chaining di mana sistem bekerja mundur dari tujuan akhir set untuk mencapainya. Pertama, sistem mencoba membuktikan set lalu menemukan bahwa set bisa dicapai jika Y terbukti. Selanjutnya, Y bisa dibuktikan jika X terbukti, dan akhirnya X bisa dibuktikan langsung dari fakta yang ada dalam database. Proses ini menunjukkan bagaimana sistem memecah tujuan utama menjadi subtujuan hingga mencapai fakta yang mendukung. Nah, pada gambar yang berikutnya, di sini menunjukkan kelanjutan dari proses backward chaining yang berfokus pada pembuktian subtujuan hingga mencapai tujuan akhir atau Z. Yang pertama, PAS 4, sub goal X. Sistem memeriksa database untuk fakta yang dapat membuktikan X. Ditemukan bahwa A sampai di X, dan karena A ada dalam database, maka X terbukti. Kemudian yang kedua, pada PAS 5 sub goal Y, setelah X terbukti, sistem melanjutkan untuk membuktikan Y. Sistem menggunakan aturan X dan B dan E ke Y, karena X, B, dan E ada dalam database, Y juga terbukti. Kemudian yang ketiga, PAS 6 atau goal set. Terakhir, sistem menggunakan aturan Y dan D sampai Z. Karena Y dan D sudah terbukti atau ada dalam database, maka Z terbukti. Nah, di dalam diagram ini secara singkat menunjukkan bagaimana setiap subtujuan terbukti secara bertahap hingga mencapai tujuan akhir dengan backward chaining. Nah, selanjutnya di sini ada backward chaining explain 2 atau penelusuran mundur eksperimen 2. Nah, aturan 1, jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan diduga infeksi bakteri, maka pasien memiliki radang tenggorokan. Aturan 2, jika suhu pasien 38 derajat Celcius, maka pasien memiliki demam. Aturan 3, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan pasien memiliki demam, maka kita menduga infeksi bakteri. Mulai dengan kumpulan fakta yang sama. Suhu pasien sama dengan 39 derajat Celcius. Pasien telah sakit selama 2 bulan. Pasien memiliki sakit tenggorokan. Tetapi sekarang mulai dengan tujuan pasien memiliki radang tenggorokan, dan coba buktikan ini dengan aturan-aturan dan fakta-fakta yang ada. Nah, kemudian ada forward chaining. Nah, keuntungan dari forward chaining
bisa bekerja dengan baik ketika masalah secara alami dimulai dengan mengumpulkan informasi, perencanaan, kontrol, dan pemantauan. Nah, kerugiannya sulit mengenali jika beberapa bukti lebih penting daripada yang lain dan dapat mengajukan pertanyaan yang tidak terkait. Kemudian di sini keuntungan dan kerugian dari backward chaining. Keuntungan bisa tetap fokus pada tujuan, kemudian menghasilkan serangkaian pertanyaan yang relevan dan baik untuk diagnosis. Kemudian kerugian yang dimunculkan akan terus mengikuti alur pemikiran bahkan ketika seharusnya beralih. Nah, kita masuk pada teknik pencarian. Karena kedua metode ini ada beberapa teknik yang dikembangkan. Teknik tersebut yang pertama ada depth first search atau pencarian mendalam. Kemudian kedua ada breadth first search atau pencarian melebar. Kemudian ketiga best first search atau pencarian terbaik. Nah, kita masuk pada yang pertama yaitu depth first search atau pencarian mendalam. Ini adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi. Misalnya, kiri ke kanan. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah bahwa penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukannya kapasitas suatu solusi yang optimal. Nah, kekurangan teknik penelusuran ini adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Kemudian ini adalah contoh gambar dari depth first search. Nah, di sini di samping mengilustrasikan algoritma depth first search atau DFS yang digunakan untuk menjelajahi grafik. Dimulai dari simpul 1, algoritma ini menelusuri graf secara mendalam dari satu simpul ke simpul lainnya melalui tepi yang tersedia. Proses ini berlanjut hingga mencapai simpul yang ditandai sebagai goal, yaitu simpul 6. Kemudian dengan mengikuti jalur yang tergambar sebagai urutan angka pada panel. Breadth first pencarian melebar adalah teknik penelusuran menggunakan pengetahuan akan sesuatu masalah untuk melakukan pendahuluan pencarian ke arah metode heuristik. Pendekatannya yang dilakukan adalah secara solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sehingga penelusuran dapat ditentukan harus mulai dari mana dan bagian menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Breadth first search pencarian mendalam. Gambar ini mengilustrasikan breadth first search, sebuah algoritma pencarian dalam graf atau pohon menjelajahi simpul-simpul secara mendatar, yaitu satu tingkat simpul penuh sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. 1. BFS dimulai dari simpul 1. 2. Dari simpul 1 ia menjelajahi simpul-simpul tetangga terdekat simpul 2 dan 3. 3. Lalu BFS berpindah ke tingkatnya berikutnya menjelajahi simpul-simpul yang terhubung dari simpul 2 dan 3, simpul 4, 5, 6, 7. Proses berlanjut mencapai simpul goal, simpul 9 di tingkat bawah. BFS menelusuri graf lapis demi lapis, memastikan semua simpul di tingkat tertentu dijelajahi sebelum berpindah ke tingkat yang lebih aman. Best first search pencarian terbaik adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Best first pencarian terbaik. Gambar ini menunjukkan algoritma best first yang merupakan metode pencarian dalam graf best search paling dekat dengan tujuan goal. Mulai dari 1. Algoritma akan memilih simpul yang dianggap paling baik menurut nilai heuristik, yaitu simpul 3. 2 dari 3 simpul algoritma langsung menuju simpul 6 yang ditandai sebagai goal. Berbeda dari algoritma lainnya, best first search menggunakan informasi heuristik untuk memilih jalur yang paling menjanjikan menuju tujuan daripada menjelajahi simpul secara menyeluruh atau mendalam.